Bagaimana hukumnya ketika saya suka selawat namun tidak mengerti arti selawat tersebut? Yang saya pahami hanya bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Hafidh Official. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya tambah semangat untuk membuat video yang bermanfaat. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan pembacaan sholawat, dengan harapan sholawat yang kita baca didengar oleh Rasulullah sehingga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mungkin teman-teman yang lihat video ini bisa ikut bersolawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf karena agak bindeng suaranya ya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatai ya jirantal alami, ya uhailal judi wal karami, nahnu jiranum bidal harami, haramil ihsani wal hasani, nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, afatai ya jirantal alami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai, habib-habib, habaib semuanya, dan semua ulama yang saya cintai, dan juga para hadirin rahimakumullah. Para hadirin, teman-teman yang nyimak video ini, viewers Hafidh Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, seperti konsep video yang sudah saya katakan sebelumnya, di Hafidh Official akan ada video motivasi yang akan membahas tentang masalah ilmu-ilmu, sharing-sharing ilmu ya kan, dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab di kolom komentar. Makanya buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, seperti yang saya katakan, sekarang kita akan menjelaskan masalah hadis. Langsung saja. Dan sekarang kita akan membahas masalah lubabul hadis,
Yang mana Lubabul Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan atau fadilah-fadilah seperti halnya fadilah ilmu dan ulama, seperti halnya fadilah la ilaha illallah, fadilah keutamaan membaca basmalah, keutamaan salawat atas Nabi Muhammad SAW, keutamaan iman, wudhu, siwak, azan, sholat berjamaah, dan juga keutamaan-keutamaan yang lain yang kita jelaskan di sini. Oke, sampai hatam. Setuju? Jangan lupa komen setuju di bawah, dan juga jempolnya, subscribe-nya juga, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah keterangan di dalam menerangkan kitab ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kebodohan itu murni kebodohan dari saya. Tapi jika ada benarnya itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan menjelaskan bab pertama dari Lubabul Hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'idki alfi raqabatin. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu sesaat di majelis ilmu, la tamassu qalaman, tidak membawa bolpen, tidak membawa potlot, tidak membawa alat tulis, wala taktubu harfan, dan tidak mencatat satu huruf pun, khairul laka min 'idki alfi raqabatin, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Masya Allah ya. Hanya duduk sesaat di majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir, dan di situ ada yang menerangkan ilmu, dan yang mana kita mendapatkan ilmu dari majelis itu sudah lebih baik daripada kita membebaskan 1000 budak. Gampang banget pahala ini ya. Pahala memang gampang banget teman-teman semuanya. Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'idki alfi raqabah. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat ya. Sebentar saat ini. Fi majlisil ilmi, di dalam majelis ilmu, la tamassu qalaman, tidak memegang bolpen atau tidak membawa bolpen. Tidak membawa alat tulis atau potlot atau pensil segala macam. Wala taktubu harfan, tidak menulis satu huruf pun, cuma duduk saja di majelis ilmu. Khairun laka min 'idfi alfi raqabatin. Apa kata Rasulullah? Itu lebih baik bagimu ya Ibnu Mas'ud daripada kamu membebaskan 1000 budak. Masya Allah, pahalanya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Ini keutamaan ilmu dan ulama. Lalu lanjut, apa kata Rasulullah? Wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Dan memandang wajah orang alim, ketika kita memandang wajah orang alim, yang alim Masya Allah luar biasa, ulama ya, ulama yang khair ya, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ulama. Siapa itu ulama? Siapa itu orang yang dekat sama Allah? Ketika kita melihat wajahnya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ulama teman-teman. Paham ya? Jadi apa kata Rasulullah? Wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Memandang wajah ulama itu lebih baik bagimu ya Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih baik daripada 1000 kuda yang kamu sedekahkan untuk jalan fi sabilillah, untuk jihad fi sabilillah. 1000 kuda. Ada orang mau berperang, kamu bersedekah 1000 kuda untuk orang yang akan berperang, itu lebih baik memandang wajah orang alim daripada sedekah 1000 kuda. Kita belum tentu bisa sedekah 1 kuda sama orang, teman-teman. Belum tentu kita bisa, apalagi 1000 kuda. Dan itu masih lebih baik memandang wajah orang alim daripada bersedekah 1000 kuda tersebut. Tahu memang. Paham
pahala ini memang gampang ya, cuma kadang setan itu yang mempersulit. Tidak usah bayar ya. Kita duduk di majelis ilmu, di majelis sholawat, majelis ta'lim syubhanul muslimin, atau majelis-majelis yang lain, itu sudah kita nggak bawa bolpen, nggak nyatet apapun, kita duduk aja, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Dan kita melihat wajah orang alim yang ada di majelis ta'lim itu lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda fi sabilillah, di jalan Allah. Oke, kita lanjut. Lalu apa kata Rasulullah SAW selanjutnya? Wasalamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Lalu Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, salammu kepada orang alim ya, itu lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Ketika kita berjumpa dengan orang alim, kita menyapa beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa beliau saja, wah itu sudah khairul laka min ibadati alfi sanah. Itu lebih baik pahalanya daripada ibadah 1000 tahun. Umur kita nyampe nggak 1000 tahun teman-teman semuanya. Bahkan kata Rasulullah SAW, umur umatku itu antara 70 dan 60 dan 70. Baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Rasulullah sendiri pun wafat umur 63. Ya, umur kita sebagai umatnya tidak jauh dari umur beliau, insya Allah. Gak nyampe 100 tahun, gak nyampe 1 abad. Lalu yang dikatakan di konteks pembicaraan hadis ini, sabda Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Keren kan? Cuma melontarkan salam, uluk salam kepada orang alim. Salamuka 'alal alim. Ya Ibnu Mas'ud, salamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Salammu terhadap orang alim itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Faham sampai di sini teman-teman semuanya? Jadi keutamaan ilmu dan ulama pada hari ini, pertemuan hari ini, yang pertama, lebih baik ketika kita duduk di majelis ilmu tidak membawa apapun, tidak mencatat apapun, itu masih lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Yang kedua, poinnya, ketika kita melihat wajah orang alim di majelis ilmu tersebut, itu lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda fisabilillah, di jalan Allah. Yang nomor 3, poin yang terakhir, keutamaan ilmu dan ulama, mengucapkan salam kepada ulama, orang yang alim, itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 tahun. Boro-boro ibadah 1000 tahun, ya kan? Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kemuliaan kita didapat dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Jika kita ingin mulia di dunia, maka kita harus memuliakan Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara memuliakan Rasulnya? Dengan cara melakukan sunnah-sunnahnya dan bersolawat kepadanya. Bagaimana memuliakan Allah sebagai Tuhan kita? Ialah melaksanakan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya, dan juga kepada saya sebagai mutakalim, semoga saya bisa mengamalkan, amin ya rabbal alamin. Oke, dan sekarang kita akan membacakan beberapa pertanyaan di kolom komentar yang awal video sebelumnya. Pentingnya ilmu, ada yang bertanya di sana teman-teman. Bismillah, saya akan bacakan dari Nur Solehatin. Assalamualaikum, maaf mau tanya, cari ilmu itu sanadnya harus jelas terlebih ilmu agama? Ya, sanad ilmu harus jelas memang. Lalu bagaimana dengan katanya Ali bin Abi Thalib yang mengenai undur makola wala tandur mangkola? Saya rubah sedikit, mohon maaf, undur makila wala tandur mangkola, ya. Lihat apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Misalnya di suatu tempat kita bertemu dengan anak kecil, terus dia mengingatkan kita secara tidak sengaja, perkataan dia itu ilmu untuk kita. Terlebih dia mengingatkan mengenai adab sopan santun misalnya. Apa hal tersebut perlu juga kita mencari sanad ilmu yang anak kecil sampaikan itu? Ngapunten, saya hanya ingin memperdalam ilmu yang saya miliki. Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Jadi yang dimaksud mata rantai ilmu atau sanad yang bagus itu memang penting dalam keilmuan, apalagi masalah ilmu agama.
Akan tetapi kita mengambil hikmah atau kita mengambil teladan dari sabdanya Sayyidina Ali radhiyallahu an au karamallahu wajhah, boleh, tidak apa-apa kita mengambil perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang baik dari orang kita boleh mengambil untuk memperkuat atau memperbagus tingkah laku kita. Siapapun yang bilang sama kita, siapapun yang bilang sama kita selama itu baik, kita ambil, boleh. Itu untuk melengkapi untuk melengkapi kebaikan dalam hidup, untuk menjadikan diri kita lebih baik. Itu tidak apa-apa. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang baik, buang yang percuma atau sia-sia. Akan tetapi ketika berbicara masalah intensif, lebih dalam lagi tentang masalah ilmu, yang mana ilmu dalam agama itu banyak. Ada ilmu tauhid, ada ilmu hadis, ada ilmu fiqih, ilmu Al-Quran, tafsir, sarfiyah, nahwiyah, dan segala macam. Harus ada sana ilmu yang jelas. Jika hanya nasihat, kita bertemu dengan anak kecil, lalu anak kecil itu melihat tingkah kita mungkin kurang baik, lalu menyampaikan sesuatu kebaikan kepada kita, maka kalau ketemu sama orang tua itu harus uluk salam, assalamualaikum, biar sopan. Oh iya deh, terima kasih nasihatnya. Umpamanya seperti itu. Di jalan kita lewat di gang, ada orang lagi duduk, kita nggak nyapa, ditegur sama anak kecil, kakak nggak boleh gitu. Kalau ketemu sama orang di gang harus uluk salam biar dikatain sopan. Anak kecil kan ngomongnya polos, ya kan? Kita ambil, nggak apa-apa, bagus, untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi, kita nggak apa-apa ambil omongan anak kecil itu. Tapi jika berbicara masalah ilmu yang lebih intensif, yang lebih dalam lagi, maka harus ada sanadnya di sana. Tidak boleh kita abal-abal mengambil ilmu, tidak boleh. Artinya harus kuat mata rantainya hingga Rasulullah SAW. Oke, paham dari sini? Jadi ya tidak harus tanya nasabnya sama anak kecil, kok tanya nasab, masa iya? Nasihat orang aja kamu ambil kok, ya kan? Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Akan tetapi sebagai catatan, ketika kita mau berbicara ilmu lebih dalam lagi, kita harus ada sanad yang bagus. Sanad itu gunanya apa sih? Untuk menjaga kesucian ilmu yang kita dapatkan, agar kita tidak disesatkan oleh ilmu yang kita dapatkan. Karena kadang ilmu itu menyesatkan loh, kalau sanadnya tidak baik. Berkah sanad yang baik, berkah sanad yang jelas, mata rantainya hingga Rasulullah SAW, insya Allah kita akan dituntun oleh ilmu kita menuju kebaikan. Menuju jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Ini bagus nih, mungkin ini pertanyaan terakhir dulu karena saya kurang fit dengan semuanya. Pertanyaan saya ini dari Latifah Ifah. Pertanyaan saya masih sama seperti vlog yang kemarin, Mas. Yang mana itu? Bagaimana hukumnya ketika saya suka selawat namun tidak mengerti arti selawat tersebut? Yang saya pahami hanya berselawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Oh ya, selawat itu salah satu amalan yang diterima walaupun kita main-main. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dapat pahala saya. Serius. Sallallahu alaihi Muhammad, dapat pahala saya ini. Salawat itu serba diterima, riya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari saking agungnya salawat, dari saking istimewanya Nabi Muhammad. Kalau cuma perihal kita tidak mengerti tentang arti salawat yang kita baca, tapi kita semangat bersalawat, kita dapat pahala. Allah itu melihat pada niat hati kita bersungguh-sungguh bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kadang ada orang yang mengerti tentang salawat itu akan tetapi tidak bisa menghayati. Dan juga ada orang yang tahu artinya dan lebih bisa menghayati. Bahkan orang yang tidak mengerti pun tentang arti salawat tersebut, tapi dia semangat, lebih bisa menghayati. Ada yang seperti itu, teman-teman. Jadi walaupun kita tidak mengerti apa arti dari salawat tersebut, itu hukumnya boleh.
harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul kita salah satu cara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala ialah dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika kamu cinta pada Allah, kalian cinta pada Allah, fattabi'uni, maka harus ikut aku, ikut Nabi Muhammad, kata Allah di dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka harus ikut kepada Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan cinta kepada kita. Kalau kita sudah cinta sama Nabi Muhammad, Allah pasti cinta sama kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan juga semoga kita diberikan syafaat Nabi Muhammad. Semoga manfaat bagi semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.